di kelas-kelas mereka itu tergantung lu ambil yang mahal atau yang murah. Kalau lu ambil yang mahal, ilmunya yang beneran bisa kepake. Oh iya? Ya, jadi kadang banyak banget yang gue coba praktek di sini juga. Kasarnya kayak kalau misalnya beli kelas jualan, ya orang yang ngomong harus ngerti jualan dulu dong. Iya lagi, sama gue ngerasa kayak akhir-akhir ini banyak banget influencer yang masih muda yang kayak ngomongin motivasi yang agak-agak lebay gitu, yang ngomongin bisnis yang lebay, yang udahlah kalau misalnya semua orang bisa kayak lo, ya udah diam aja gitu. Kenapa lo harus nyari fame juga? Gue nggak pengen lo cepet kaya, karena gue ngerasa kalau cepet kaya banyak hal yang gue bakal korbankan gitu. Jadi kadang gue cuma pengen hidup nyaman aja. Gue nggak, kalau duitnya langsung tiba-tiba ada gitu, banyak masalah. Influencer yang lo ikutin itu sangat ngaruh ke mental model lu ngelihat dunia tuh gimana. Betul, gue ngerasain. Selamat datang di podcast Akademi Jualan. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang gimana cara kita belajar awal-awal, gimana cara kita belajar jualan online, gimana cara kita belajar making money online gitu. Jadi ini ceritanya lucu sih bro. Jadi gue dulu pertama kali tahu Facebook Ads tuh dari tahun 2017. Itu ada workshop, ikutnya tuh mamang-mamang gitu. Mamang maksudnya orang-orang yang kayak mamang-mamang lah, bener mamang. Zaman dulu tuh internet marketer tuh terkenalnya sama AdSense. Oke. Jadi ini orang-orang yang biasanya ternak blog buat dapetin AdSense, tapi biasanya kliknya juga klik-klik yang dimanipulasi gitu supaya kliknya banyak. Jadi beneran mamang-mamang muncul gitu, terus gue doang kayak anak kuliahan gitu sama satu anak SMA. Terus kayak dengerin nih, oh gitu. Sampai kayak oke, ngerti Facebook Ads waktu itu sama udah sekarang dulu kayak suhunya email, sekarang dia bikin software email marketing. Terus belajar, terus jadinya ngikutin banyak konten-konten, tapi banyak konten luar. Dulu yang lumayan banyak gue dengerin tuh ada namanya Smart Passive Income dari Pat Flynn. Intinya ngomongin konten. Zaman dulu tuh lagi ngetren affiliate. Dropshipping gitu-gitu ya? Enggak, tapi affiliate yang dulu banget, yang kayak affiliate herbal gitu sebenarnya. Affiliate ebook, tapi yang kalau dulu zaman dulu namanya ClickBank. Tapi belum sempat nyobain. Belajar dari sana, terus kayak ngikutin konten-konten segala macam sampai sekarang. Sempat juga belajar di ada course lokal juga yang bikin I think Albert Leonardo. Ya, itu gue juga sempat ikut tuh. Sempat ngeliat materi-materi yang free-nya. Tapi mungkin yang paling lama tuh gue belajar itu kerja. Gue kerja sebagai orang agensi cukup lama, terus sempat kerja di platform ads juga di TikTok. Baru kayak lumayan ngerti lah caranya gimana. Baru kayak gue ngerti, oke, kenapa algoritma tuh naik turun gitu. Karena lu sambil jalanin kali ya? Sambil jalanin. Agak lama sih gue belajar tuh, mungkin 2017 sampai sekarang. Lama juga sih. Kalau lu gimana? Gue itu sama sih, mulai 2017 juga belajar ya. Pertama kayak gue ikut kelas itu Albert Leonardo ya. Gue pernah ikut kelasnya dia. Terus Denny Santoso juga pernah. Oh iya, legend juga tuh. Ya itu kita pernah ikut juga. Banyak sih seminar gue tuh sering ikut. Kadang-kadang nggak tentang marketing doang. Nanti tentang saham juga gue ikut. Waktu itu gue lagi pengennya belajar lah. Jadi semua gue ikutin. Kayaknya emang pas awal-awal karena kita masih mencari gitu, jadi semuanya diikutin. Semua diikutin ya kan. Ikutin role model lah ya. Betul. Terus kelas-kelas luar gue juga ambil sih. Andrew Tate gue ambil, Iman Gadzhi gue ambil. Itu jenius marketing semua ya. Jadi rata-rata gue ambil kelas mereka sih. Dan kadang-kadang memang di kelas-kelas mereka itu tergantung lu ambil yang mahal atau yang murah. Kalau lu ambil yang mahal, ilmunya yang beneran bisa kepake. Oh iya? Ya, jadi kadang banyak banget yang gue coba praktek di sini juga. Kalau gue sih biasanya awal-awal gue mulai dengar belajar tuh dari orang-orang yang biasanya jualan online. Tapi akhir-akhirnya banyak kan dari konten kreator kalau gue belajar. Jadi I think 2 course mahal yang gue ikut terakhir tuh adalah, ada beberapa sih. Tapi gue banyak kan sekarang influence dari luar, bukan di Indo. Jadi Ali Abdal tuh gue ikut course YouTube-nya. Terus gue ikut David Perel. David Perel tuh Rite of Passage. Jadi kayak kursus online buat nulis, tapi yang lumayan premium, kayak harganya belasan juta. Sempat juga ikut course buat community building gitu, jadi yang mungkin kayak lebih niche gitu. Karena kalau gue sendiri makin kesini tuh gue lebih ngerasa
konten atau kayak authenticity konten itu lebih penting dibanding jualnya sendiri. Tapi apa yang bikin lu mau ikut kelas-kelas mahal, bro? Kalau gue ya, kadang kelasnya mungkin belasan juta ya? Iya, kalau Aliabda tuh kayak belasan juta, si Rate of Passage tuh gue ikut batch terakhir, habis itu dia nggak ada lagi. Jadi waktu itu gue dapat kayak potongan sih, jadi nggak semahal tuh, tapi tetap mahal juga. Cuman gue ngerasa buat gue tuh investasi sih. Oke. Karena percaya nggak percaya, gue banyak kenal orang juga di sana. Jadi banyak ketemu orang-orang Indo yang unik-unik juga yang mau bayar segitu. In fact tuh klien pertama gue di BlajarGPT yang training corporate tuh dari ikutan course itu. Oh, oke. Jadi technically gue udah balik modal sebenarnya dari sana doang. Cuman gue ngerasa kalau gue sekarang beli course itu kan, kalau dulu kita kemakan marketing ya, nggak tahu ini orang siapa, nggak tahu, yang penting pintar jualan aja. Yeah. Kalau sekarang tuh enggak, gue udah ngikutin orangnya udah lama. Terus gue tahu nih orang emang beneran ngerti apa yang dia ngomongin. Contoh misalnya kayak David Perel, dia udah ngomongin menulis online tuh udah tahun 2018-an lah, udah lama banget. Dan orang-orang tuh udah tahu karya dia tuh oke. Gue udah beberapa kali baca tulisannya. Alia Dal juga sama. Jadi sekarang mungkin teman-teman di sini ngerasa kalau sering beli kelas, perhatiin juga orang yang dibeli kelas itu tuh yang mana. Kalau orang yang sering hit and run gitu, bikin nanti hilang, ya biasanya kurang oke lah materinya. Tapi yang gue beli ini, gue beneran kayak tahu nih orang nih knowledge-nya sih oke gitu. Betul. Gue tuh beli akses biar bisa nanya langsung ke dia, tahu workflow-nya gimana segala macam. Dan itu benar-benar mind blowing banget sih buat gue. Sama yang terakhir kita juga beli jam cut ya bro ya, $1,000 ya itu ya. Walaupun kita belum begitu tahu speakernya. Cuman menurut gue isinya juga bagus banget sih. Mulai dari konten, mulai dari funneling, itu semua kita belajar di situ juga ya. Kasarnya kayak kalau misalnya beli kelas jualan, ya orang yang ngomong harus ngerti jualan dulu dong. Betul. Banyak kan sekarang orang-orang yang, utama di Indo kali ya, gue nggak tahu kalau di luar, bikin kelas bisnis tapi orang yang bikinnya nih nggak tahu nih bisa bisnis apa enggak nih. Ya kadang-kadang ya itu sih menurut gue sama kayak kuliah juga sih. Materi yang dibawain misalnya tentang bisnis, cuman belum tentu dosennya itu pebisnis. Jadi yang diajarin adalah teori, makanya itu salah satu alasan kenapa gue keluar dari kuliah juga. Gitu. Jadi kalau teori itu gue bisa dapetin dari mana aja. Dari YouTube sekarang udah banyak banget. Ya kan, dari course-course luar juga gue udah banyak banget bisa dapet. Jadi itu salah satu alasan gue keluar kuliah sebenarnya. Karena gue ngerasa yang ngajarin gue juga bukan praktisi. Gitu. Kadang-kadang banyak banget juga orang yang jualan course itu belum tentu mereka punya bisnis beneran. Atau bisa jadi ya memang itu bisnisnya, jualan. Itu bisnisnya. Ya nggak apa-apa kalau emang dia jualan sesuatu menurut gue yang kayak lumayan teknis gitu. Tapi kalau dia jual mimpi, susah juga gitu. Ada juga bro yang jual bisnisnya autopilot. Bisnis autopilot gimana tuh bisa autopilot? Gak pernah. Gue nggak pernah. Semua businessman yang gue tahu yang bisnisnya gede nggak ada yang bisnisnya autopilot. Sama. Jadi udahlah gitu, kayak yang passive income gitu, belajar saham aja lah gitu. Iya betul. Jadi ya gue pas denger iklan itu ya gue, anjing bisnis mana autopilot ya, enak banget bisa begitu, semua orang juga mau bro. Iya lagi kan? Sama gue ngerasa kayak akhir-akhir ini banyak banget influencer yang masih muda yang kayak ngomongin motivasi yang agak-agak lebay gitu, yang ngomongin bisnis yang lebay, yang udahlah kalau misalnya semua orang bisa kayak lo, ya udah diam aja gitu, kenapa lo harus nyari fame juga. I think ya itu part of the game juga lah dari mereka bener. Ya. Bisa jualan ya, itu jualan dari mereka ya. Betul. Let's say kalau misalnya memang dia beneran jago, oke. Jualan kelas nggak ada masalahnya. Karena sama aja kayak lu bangun satu platform edukasi untuk teman-teman, kayak lu bangun kuliah lah. Cuman pastiin yang ngajarin lu memang yang praktisi di bidangnya. Benar. Ya, jangan cuma yang ngomong-ngomong jual janji manis. Ya akhirnya lu cuma buang duit aja di dalam. Sama mungkin mentalitas buat orang belajarnya juga sih menurut gue. Karena pas gue dulu belajar, gue beneran pengen belajar. Bukan kayak banyak kan sekarang grup-grup pengen cepet kaya, cuma pengen dapat ilmunya doang, di copy persis. Malah bahkan bukan ilmu ya bro. Cuman dengerin info. Terus orang itu FOMO. Yang penting ikut beli, orang lain beli, gue juga beli gitu. Nanti kalau rungkat nyalahin tuh. Ya menurut gue itu dari awal yang salah, yang goblok yang beli course-nya. Karena kita masuk ya kita pengen belajar gitu. Caranya gimana? Videonya pasti gue yakin tuh nggak pernah ditonton tuh. Dia nontonnya ikutan grupnya doang, ikutan doang. Grup. Ya kayak gitu ya. Menurut gue yang jualnya juga tahu orang-orang kayak gitu ya gampang ditarik. Personally gue juga jualan course buat belajar AI. Tapi ya orang-orang kesana yang nggak dapat info lain selain workflow AI-nya. Kita nggak jual.
Maksudnya kalau jualan sinyal-sinyal ya mungkin cuma satu niche tertentu ya, financial ya. Cuman itu tuh sangat apa ya, motivasinya tuh nggak bisa tamak gitu. Emang kalau mau belajar harus belajar dulu. Iya, soalnya gini bro, gue lihat mungkin ada salah satu platform finansial yang gede lah ya, yang baru-baru ini tuh dapat hujatan lah, dibilang banyak bikin membernya minus. Iya. Menurut gue membernya yang goblok. Karena cuma bisa ikutin signal dari mereka dan belum tentu info yang mereka kasih tahu itu info yang real kejadian sekarang. Misalnya mereka lagi pegang saham atau koin apa gitu ya, belum tentu sekarang mereka masih pegang. Gitu. Jadi orang cuma pengen ikut-ikutan aja FOMO, akhirnya mereka minus, nyalain orang yang kasih tahu. Gitu loh. Jadi menurut gue yang goblok ya member yang ngambil keputusan itu. Karena kan duit juga duit loh. Kalau gue sih jadi member itu, gue punya uang yang sama, mungkin gue bakal coba belajar beneran sih. Betul. Saran gue ya kalau emang mungkin yang paling gampang pertama kali ya cari tahu dulu testimoninya, mungkin lihat dulu orang-orang gimana, sama lihat kredibilitas orangnya aja. Orangnya ini cukup kredibel nggak ngomongin hal itu. Sama kalau harganya terlalu mahal, kalau belum mampu ya jangan dipaksain gitu. Jangan kemakan instan kaya gitu, jangan lah. Gitu. Jangan FOMO. Jangan FOMO. Nggak harus cepet kaya juga ya bro ya. Iya. Gue nggak pengen lo cepet kaya, karena gue ngerasa kalau cepet kaya banyak hal yang gue bakal korbankan. Gitu. Jadi kadang gue cuma pengen hidup nyaman aja. Gue nggak kalau duitnya langsung tiba-tiba ada gitu, banyak masalah. Orang pajak pasti datang. Terus kayak banyak orang mintain duit. Gitu. Kalau diem-diem aja, santai-santai aja gitu, kayak menurut gue tuh lebih aman sih di gue. Betul. Karena sebenarnya nggak harus cepet kaya. Yang penting lu bisa capai tujuan lu, itu kan yang penting. Jadi nggak harus tiba-tiba sekarang duit tuh 100 juta jadi 100 miliar sekarang. Ya lu belum tentu bisa handle duit lu juga segitu. Iya, banyak sih sebenarnya orang-orang yang menurut gue mimpinya tuh ditentukan oleh influencer yang dia ikutin. Agak aneh ya? Agak aneh. Dia tuh sebenarnya pengen apa tuh kadang nggak tahu, kadang ngikutin aja kayak, oh si ini nih bilang kalau punya 10M lu belum jadi orang. Good luck deh menurut gue kayak. Kalau masih banyak orang lain kok yang misalnya punya duitnya cuma 1M ya biasa-biasa aja gitu. Influencer yang lu ikutin itu sangat ngaruh ke mental model lu ngelihat dunia tuh gimana. Kalau gue ngerasanya. Tapi gue sangat-sangat advocate orang juga punya mimpi setinggi-tingginya ya. Lu bisa punya berapapun yang lu mau. Angkanya itu tergantung lu. Ya lu nggak harus ikutin orang lain, lu nggak harus ikut cepet kaya, karena lu sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Jadi lu jangan cuma lihat dari luarnya doang. Kalau misalnya memang lu lihat satu orang ini kaya, tapi kan lu mesti lihat belakangnya gimana. Masalah apa yang dilewatin, ya kan? Jadi kalau misalnya lu cuma tujuannya adalah cepet kaya tanpa masalah, ya nggak bisa. Nggak ada yang kayak gitu. Gimana cara lu nge-spot course atau influencer yang nggak bener lah gitu? Sebenarnya gini ya, kalau untuk course yang kalau di gua sekarang, gue beli course itu selain dari cari ilmu adalah gue pengen tahu dalam course itu kayak gimana. Itu juga ilmu buat gue. Jadi setupnya gimana, cara dia bikin course-nya gimana. Jadi sebenarnya lebih ke sana yang pengen gue tahu. Karena itu yang gue jalanin juga sekarang kan. Jadi gue lebih pengen tahu level mereka main itu gimana. Gitu. Kalau menurut gue kalau dari ilmunya yang sekarang ya, dapetin dari YouTube juga bisa. Nggak semua sih, cuman beberapa hal yang untuk misal lu baru mulai banget bisa banget lah. Belajar gratis atau misalnya lu belajar dari ChatGPT juga bisa. Gitu. Cuman enaknya lu punya course itu kan lu punya satu komunitas yang lu bisa diskusi. Ya kan, itu yang lebih enak. Gitu sih. Jadi makanya menurut gue di Akademi Jualan juga pas banget sih, karena lu bakal dapat mentorship sama kita juga. Jadi lu nggak cuma bayar terus ditinggal. Gue sangat anti sama orang-orang yang cuma pengen duit di awal doang. Pengen duit di awal terus habis itu membernya kebingungan, nggak ada yang bisa jawab. Ya, kalau di Akademi Jualan kita sangat-sangat berbeda. Lu bakal dapat mentorship one on one sama kita. Ya. Dan jadi lu bakal dibimbing. Karena kita juga pengen member-member yang ada di Akademi Jualan itu bisa berhasil. I think kalau dari gue itu sih bro. Sama menurut sih. lu kalau misalnya di Akademi Jualan apa aja yang bisa mereka dapetin ya? Menurut gue sekarang value paling gede adalah tahu meta play yang terbaru nih gimana nih. Karena mungkin jualan dari dulu udah ada ya, kayak e-commerce atau kayak orang ads gitu. Cuman sekarang tuh peluang paling gede adalah karena udah di era AI. Kalau gue ngerasanya sekarang tuh pandangan orang ke brand itu udah sangat rendah. Karena orang tuh nggak percaya brand, orang percaya orang lain, influencernya. Jadi peluang kita sebagai orang yang pengen punya jualan itu
perlu punya konsep personal branding yang oke. Ya. Nah ini bisa dibantu bang sama AI dibikin konsepnya, brandingnya, atau kalau nggak mau bikin konten sendiri pakai avatar segala macam gitu. Cuman emang perlu jual muka karena kita udah jarang banget. Cek aja di IG sendiri kapan kita terakhir nge-like post brand, kecuali brand sendiri yang dibantu dengan jualan sesuatu. Betul. Dengan personal brand kita. Ya ini menurut gue peluang yang jarang orang bahas karena orang lain tuh bahas mungkin kayak lu coba deh Meta Ads, lu coba deh jualan online, lu coba deh e-commerce gitu. Nggak ada yang spesifik bahas tekniknya tuh gimana yang emang kita praktekin sehari-hari. Jadi menurut gue value-nya di sana tuh paling gede itu, dan ya kita breakdown apa aja yang kita lakuin untuk sampai ke itu. Oke, tapi kalau menurut teman-teman ilmu yang tadi itu nggak penting, ya nggak usah join di kelas kita. Kita sebelum bikin ini kita punya bisnis di luar sana, jadi kalau teman-teman mikir itu nggak penting, nggak usah join. Dan menurut gue harga kita kemurahan bro. Masih kemurahan sih. Ya, dan kita baru launching lah. Menurut gue ya kita suka-suka aja. Kalau misalnya menurut kita mau naikin ya kita naikin. Buat orang-orang yang join di awal-awal kita bakal ingat dan emang kalian dapat harga spesial paling murah. Cuman nanti makin lama makin naik. Ya, jadi suka-suka kita aja bro ya. Gue lumayan suka dengan model kita di mana orang ya diajarin jualan gitu dibanding banyak kelas-kelas dibanding dikasih duit ya. Iya, atau kayak apa ya, dapat jackpot, jualan gede, saham gede segala macam gitu. Menurut gue tuh kadang ngasih orang langsung duit gede kayak gitu juga chance-nya terlalu kecil. Ya, mungkin bisa kalau lu Andri Hakim ya. Iya benar. Tapi kalau chance jualan tuh lebih gede lah. Seenggaknya ya ilmunya bisa kepake, mau jualan sendiri juga bisa. Ya, dan nanti ketika lu punya duit banyak baru lah lu fokus. Ya, kalau udah punya duit gitu terserah deh. Mungkin bukan target audience kita lagi, kita temenan aja kalau gitu. Betul. Jadi ya untuk teman-teman yang mau join Akademi Jualan ya sekarang waktunya, karena kita bisa naikin harganya kapanpun kita mau. Ya, kapanpun kita mau. Jadi kita. Ya paling itu aja sih bro ya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.